Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat majalah sederhana di Corel ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat atau mengatur ukurannya itu di satuan sentimeter. Nah, sudah gitu kita atur juga posisinya itu menjadi 4. Nah, terus posisinya juga kita jadikan landscape. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah ini kan cara buatnya pertama-tama adalah kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini bagian 1, ini yang paling kiri itu bagian 1, lalu yang tengah itu bagian 2, dan yang paling kanan adalah bagian 3. Jadi untuk cara lebih mudahnya teman-teman, kita buat persegi ukuran 4. Nah, ukuran 4 sendiri itu kalau dalam milimeter, di sini milimeter ya teman-teman. Nah, dalam milimeter itu lebarnya adalah 297, sedangkan untuk panjangnya adalah 210. Nah, kan tadi kita harus membaginya menjadi 3. Untuk cara lebih mudahnya itu teman-teman, kita taruh di sebelahnya milimeter yang panjang itu, yang panjang atau yang lebar, pokok yang bagian atas itu, lalu kita ketikkan bagi 3. Nah, di sini kita tuliskan bagi 3. Otomatis di sininya tuh akan terbagi menjadi 3 dan itu ukurannya itu sama. Nah, kan ini cuma 1 teman-teman. Jadi kita kopikan ke kanan dan juga ke kiri. Oke, usahain mepet ya teman-teman. Kita copy lagi untuk yang ke kanan. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita konturkan ke dalam. Masing-masing ini kita konturkan ke dalam dengan menggunakan ini di sini kontur. Nah, ini kita klik. Konturkan ke dalam. Ini untuk di sininya kita ganti 10. Untuk apa ini namanya? Kontur offsetnya kita ganti 10. Kalau sudah kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, begitupun yang di bagian tengah dan juga bagian kanan. Kita kontur ke dalam, 10, sama yang ini juga kita kontur ke dalam. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah menjadi seperti ini, kita break, lalu di break apart. Break apart ini tujuannya itu untuk memisahkan kotak yang di luar ini sama kotak yang di dalam ini. Nah, kalau misalnya belum kita offset kan ini jadi 1 teman-teman, kayak gini. Nah, jadi harus di break apart. Caranya kita klik kanan, lalu break apart. Mana nih? Break apart. Nah, kalau semisal udah kita break apart itu kan dipisah-pisah gitu bisa teman-teman. Misalnya ini. Break apart. Kok belum ini ya? Bentar. Sudah di break apart nih. Sama yang ini juga di break apart. Di break apart. Break contour group apart ya itu. Terus ini juga digitukan. Nah, setelah itu kita pilih teks yang di sini.
Nah, terus kita fullkan dengan kotak yang ada di dalam. Nah, kita fullkan seperti ini. Kita seperti ini, sama yang tengah dan juga yang kanan juga seperti itu. Terus yang kanan juga. Nah, kalau sudah, setelah kita teksnya difulkan ke masing-masing kotak dalam, lalu kotak paling kiri dikecilkan. Nah, yang ini dikecilkan teksnya. Gunanya untuk apa? Supaya yang atas itu digunakan untuk judul. Yang ini. Yang ini. Jadi kita harus mengurangi kotak teksnya. Nah, jadi dikebawahkan. Kalau sudah, font untuk judul itu adalah font yang paling tebal. Jadi kita cari font menuliskan tulisan seperti ini. Apa itu apel? Apa itu apel? Nah, seperti ini. Kita gunakan font yang tebal. Ini. Kita sesuaikan dengan ukuran ininya, kotaknya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita mencari gambar untuk apelnya ini. Kebetulan saya sudah punya ini. Oke. Ini besar banget, teman-teman. Kalau udah gitu, kita sesuaikan ukurannya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu setelah apelnya seperti ini, kita tepinya itu ditebali dengan garis kayak gini misalnya. Nah, tapi saya tidak menggunakan tool ini, teman-teman. Saya menggunakan lingkaran. Saya paskanlah dengan bentuk apelnya. Saya sesuaikan. Nah, udah gitu sama saya klik convert to groove. Nah, udah deh, ini ditarik-tarik, disesuaikan kayak gitu. Nah, kita sesuaikan. Disesuaikan. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu sekarang waktunya kita mencari teks untuk dikopikan di kotak teksnya ini. Kita bisa menggunakan lorem atau menggunakan RAND, terserah sih. Atau misalnya mau nulis teks bebas gitu, xxxx gitu, nggak apa-apa juga. Nah, kita ketikkan RAND, kurung tutup kurung, lalu kita enter. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C. Sudah gitu, kita kopikan di sini. Oke.
Nah, ini kan kurang teman-teman, bisa di copy lagi. Oke. Nah, tapi teman-teman jangan sampai ada seperti ini ya teman-teman. Kayak gininya ini jangan sampai ada kayak gini. Itu tandanya teksnya lebih. Kalau misalnya teksnya lebih, otomatis akan mengubah ukuran dari kotak teksnya tadi itu. Jadi dikurangi aja. Dikurangi aja teman-teman teksnya. Sampai tanda ke bawahnya tadi itu hilang. Ini kan masih ada nih. Jadi sampai itunya hilang. Oke. Sampai sini aja. Oke. Kalau udah ini dikembaliin lagi. Nah, kayak gini. Terus yang sini juga di copy. Yang tengah dan juga yang paling kanan. Kita kopikan teksnya. Ctrl V. Oke. Sama, jangan sampai melebihi ini juga, melebihi apa? Melebihi kotak. Nah, sudah sesuai kan teman-teman? Nah, tapi teman-teman di sini, nah apelnya itu apa ya? Teksnya tuh ngikuti bentuk apelnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan wrap text. Kita klik di garisnya, pastikan di garisnya ya teman-teman. Kita klik di garisnya. Nah, udah gitu, lalu kita shift ke ininya, ke teksnya. Udah gitu klik kanan, lalu wrap text. Mana ya wrap text? Wrap text. Sebentar. Wrap text. Nah, salah teman-teman, ternyata kita klik aja di garisnya lalu ada wrap text. Nah, otomatis akan mengikuti bentuk apelnya kayak gini. Oke. Terus kalau udah gitu teman-teman, kan apelnya itu kayak ada di dalam ini, di dalam apa ya, di dalam kotaknya ini, sedangkan ini masih apa ya, melebihi batas gitu. Jadi itu bisa di trim. Nah, berhubung saya menggunakan Corel 11 jadi nggak bisa di trim, jadi saya menggunakan ini apa, power clip gitu. Nah, kalau misal kita power clip, misalnya kita langsung power clip di sini semisal, oh salah ya, oh yang di power clip itu ininya ya teman-teman, apelnya ya. Kita power clip, set. Nah, itu kan di tengah teman-teman. Dan kalau semisal kita edit konten gitu, kita masih harus nyesuaiin, ya kan? Nah, jadi caranya itu sebelum di power clip itu kita copy dulu. Jadi apelnya kita copy dulu, kita copy. Setelah itu kita power clip, edit konten. Nah, apel yang di tengah tadi kita hapus, lalu kita paste apel yang kita copy tadi. Itu udah pasti sesuai teman-teman. Kalau udah gitu, kita finish editing this level. Nah, oke, jadinya seperti ini. Setelah itu teman-teman, kalau semisal garisnya ini kita hapus, nah, otomatis teksnya itu ikut kembali lagi ke pinggir. Karena apa? Karena
teksnya itu mengikuti bentuk garis, jadi jangan sampai kehapus teman-teman. Ini kita kasih hairline-nya tuh kita non. Nah, atau kalau enggak semisal mau ininya dihapus, teksnya itu kita ini dulu, kita apa sih namanya nih, convert to curve. Kita convert to curve, jadi itu kalau pas dihapus garisnya tuh nggak hilang, nggak berubah bentuk gitu loh. Terserah teman-teman mau dihapus mau di hairline-nya dihilangin atau di convert to curve, bebas teman-teman. Sudah gitu, sama teks yang sini juga kita convert to curve. Convert to curve ini bisa juga kita lakukan dengan control key. Nah, setelah itu kotak yang di dalam, kotak yang ini kita hapus. Nah, yang tengah juga kita hapus, yang kanan juga. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu tinggal kita kasih background aja. Backgroundnya itu bisa berupa gambar, bisa juga berupa warna. Untuk warnanya saya mau kasih warna yang ini aja. Nah, terus yang ini juga warnanya sama, saya kasih warna ini. Yang ini juga saya kasih warna ini. Nah, lalu ini kan masih ada hairline-nya teman-teman, jadi hairline-nya ini bisa kita ilangin, jadi biar nggak ada batasnya gitu. Nah, ini kan udah hampir sama ini dengan yang ini. Nah, kurangnya apa? Kurang kita kasih garis. Oke, jadi untuk garisnya itu kita bisa menggunakan line. Kita gunakan line. Supaya lurus kita pencet kontrol. Nah, jadi lurus. Kok nggak mau? Bentar. Oh, pencet shift teman-teman. Nah, kalau udah gitu teman-teman, kita ubah model garisnya itu di sini. Nah, terserah deh milih yang mana. Yang ini juga nggak apa-apa. Terus hairline-nya itu kita perbesar. Nah, kayak gini. Terus warnanya diubah jadi ini misalnya. Saya ubah jadi ini. Nah, atau ini bebas lah. Terus kita copy, Ctrl V. Nah, kayak gitu. Ini kan nggak lurus ya teman-teman, jadi kita shift ke yang ini, lalu kita nah jadi lurus teman-teman. Nah, jadi itu sedikit tutorial dari saya, ya kurang lebih mirip lah seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.